Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas sebuah produk terbaru dari brand Captain. Udah lama banget ya kita nggak membahas brand Captain. Hari ini di studio sudah ada satu buah reel dari Captain di series Gold labelnya. Jadi untuk series Gold label dari Captain ini merupakan series premium dari brand ini men. Dan untuk Captain ini dia berkolaborasi dengan Treben yang mengeluarkan produk dengan seriesnya Dual Force. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasi, dia menggunakan ball bearing di 7+1, gear ratio 5.2/1, line capacity nanti akan kita cek nih. Berat di 198 gram, max drag di 10 kg. Kemudian untuk fitur-fitur di bagian internalnya, dia ada drag clicker di CCS. Untuk drag clicker sistemnya, 5 poin Captain Seal, tough and support drag system with 3-piece carbon and 3-piece stainless steel washer, 7+1 metal shield ball bearing, dan ya banyak sekali ya untuk fitur-fiturnya. Tapi nggak usah kita bahas satu persatu, langsung aja. Di sini akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Captain Dual Force ini kita dapat apa aja nih. Nah ini ada reelnya, untuk penampakan reelnya, blackout lagi men. Tuh, ini handle-nya. Ini kalau blackout ini pasti garang nih untuk warnanya ya. Kemudian, wah, ada handle, ada ini handle lagi, ada spare spool cadangan ya. Wih, keren ini. Nah, ini dia. Kece juga spool cadangannya ini, men. Nah, kemudian di sini ada skematik untuk reelnya dan sudah kosong di bagian dalam. Dalam pembelian untuk reel Captain Dual Force ini hadir dalam satu ukuran aja ya, cuman hadir di size 2000 aja, men. Nah, ini dia. Dan di sini untuk penampakannya dia full blackout ya. Jadi pada bagian body rotor dia menggunakan warna hitam dengan finishing matte. Lalu pada bagian handle juga sama, finishing matte juga. Kemudian di bagian spool ini juga sama men. Ini finishing matte juga. Nah, cuman di sini ada aksen sedikit di bagian V-shape-nya ini menggunakan warna gunmetal dengan finishing glossy sini ya, mengkilat. Kemudian juga untuk spool cadangannya ini warnanya ini apa ya, abu-abu ini ya. Nah, abu-abu ada aksen berwarna hitam. Coba saya kasih sedikit spill kalau kita pasang spool satunya ini tampilannya jadi gimana. Nah, jadi kita kayak dapet ini ya, dapet dua mode untuk reel ini. Nah tuh, jadinya tampilannya kayak gini men. Nah, kesannya langsung berubah ini. Nah, jadi sekarang kita akan mulai cek fisik dulu nih untuk si Captain Dual Force ini. Jadi pada bagian body dan rotor, pada spesifikasinya sih saya kurang tahu ya dia menggunakan bahan apa. Yang pasti sih di sini dia menggunakan bahan non metal. Cuman untuk bahannya ini saya kurang tahu apakah ini bahan karbon ataupun ini bahan titan grafit ataupun bahan nilon khusus. Yang pasti ini bahan non metal men. Dan di sini untuk desain pada bagian reel armnya dia menggunakan desain yang ada bolongan di sini. Dan di sini untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm pada saat saya pasang kecoran dan saya berikan tekanan, ini untuk kekakuannya udah bagus men. Tetap akan ada pergerakannya karena ini bahan non metal. Tapi untuk bahan ini kalau melihat menimbang bahwa bahan ini bukan bahan metal, ini udah cukup kaku sih. Udah terasa cukup rigid di sini men. Kemudian pada bagian rotor untuk reel ini menggunakan bahan non metal. Untuk tingkat kekakuannya udah cukup baik. Di sini tetap juga ada pergerakan karena ini bukan bahan non metal. Lalu untuk rotornya ini jeda balik. Ini jeda baliknya bagus men. Space-nya tipis sekali. Bisa dibilang 0 jeda. Padahal untuk reel ini dia tidak menggunakan switch one way. Dan dimana kita tahu ya, untuk reel non switch one way di harga low end itu biasanya untuk jeda itu lumayan besar. Bisa sekitar 1 mili gitu. Tapi untuk reel ini sih enak. Ini jedanya nggak ada tuh. Tipis sekali. Dan untuk one way-nya, seperti tadi saya bilang, dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi, di mana dengan ketiadaan switch one way ini, dia akan membuat sistem pertahanan air yang lebih baik. Jadi kalau ada cipratan air dari bagian bawah, dia langsung akan tercover dengan body. Nah, jadi tidak ada lubang atau tidak ada celah untuk jalan masuknya air ke dalam bagian one way sistemnya. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini, dia menggunakan handle dengan tipe one piece.
Handle-nya ini menggunakan bahan non-metal juga. Ini harusnya bahan karbon. Lalu pada bagian knob, ini menggunakan knob dengan tipe flat bar. Pada bagian knobnya ini diberikan lapisan rubber biar lebih enak kita pegang. Kemudian di sini ada markingan T-Ben dan juga Captain. Lalu untuk knobnya dia pakai desain ini ya, X gitu, kontur X. Untuk knobnya ini di sini akan saya coba buka, kita lihat. Nah, ini udah removable, men. Ini kalau kemarin-kemarin Captain keluarin produk dia non removable, dia pakai sistem klem, tapi sekarang dia udah removable. Kayak gini lebih bagus. Jadi kita bisa maintenance untuk knobnya ini pada waktu kita selesai mancing. Soalnya kalau dia non removable akan ada kendala pada saat kita mau maintenance. Jadi kalau kita mancing, siapa tahu dia masuk kotoran itu nggak bisa kita buka, men. Dan di sini di bagian dalam dia disupport pakai satu bushing di sini dan juga ada satu bearing. Nah, ini ada bearingnya juga, men. Bearingnya sih pakai standar bearing aja di sini. Untuk bearingnya ini size-nya akan kita ukur di 3,5 kali 7 kali 2. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia udah menggunakan sistem screw in handle. Untuk pengunciannya di sini dia quick lock nggak ini ya? Dia belum quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat kayak gini bisa kita putar lagi, men. Tuh. Nah, tapi pada waktu dia udah nyampe mentok, ada mentoknya dia di sini. Kalau non quick lock itu pada waktu dia padat bisa kita putar terus itu. Kita putar terus gitu. Kalau ini cuman misalnya ini padatnya, nah segini. Di seperempat putaran dia udah penuh, nggak bisa diputar lagi, men. Kemudian untuk tingkat kepresisian drive gear, space-nya tipis banget ini. Ini udah presisi sekali. Untuk handle-nya kayaknya ada sedikit aja space di sini. Ini handle atau rotor ini. Ya, ada sedikit space. Untuk rotor padat, stop and go. Nah, stop and go-nya enak. Ini bener-bener nggak ada jeda baliknya ini. Bagus sekali. Untuk handle pun dia interchangeable ya. Jadi bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal pastinya. Tuh. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe medium spool ya. Jadi ini antara shallow dan juga antara reguler. Dan untuk spool, main spoolnya juga, ini juga menggunakan medium spool. Nah, sebenarnya sih sayang sekali ya kalau dia satu dikasih medium, satu dikasih reguler, atau satu dikasih shallow, itu akan lebih kompleks, akan lebih lengkap jadinya ya. Tapi di sini dia menggunakan dua medium spool. Tapi nggak masalah sih, yang penting kita punya spool cadangan di sini dan juga kita bisa isi PE dengan ukuran yang berbeda. Jadi lebih simpel, kita lebih ringkas pada waktu kita pergi memancing, mau pakai PE yang kecil bisa, mau pakai PE yang agak besar bisa juga. Kemudian di sini akan saya ukur untuk ukuran lubang penempatan mainline. Lebarnya di 13,49 dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 5,1 mili. Ya, sama kurang lebih kedua-duanya untuk ukuran spoolnya ini, men. Nah, kemudian yang keren dari spool untuk reel Captain Gold Label ini adalah pada bagian spoolnya ini mereka menggunakan desain off market. Jadi untuk desain-desain pada bagian spool untuk semua reel Captain Gold Label ini hanya bisa kalian temukan di reel Captain, men. Atau minimal yang pertama kali menggunakan desainnya itu adalah reel Captain. Mungkin kalau yang lain ngikutin kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti untuk desainnya ini dibuat khusus untuk brand Captain ini. Jadi ada pembeda lah ya dari segi desain untuk cuttingan spool pada reel ini. Nah, kemudian di bagian bibir spool untuk reel ini, dia udah membentuk V-shape, desainnya udah V-shape, dan juga di sini dia udah diberikan lapisan anodizing, di mana untuk fungsi lapisan anodizing ini adalah membuat permukaan dari spoolnya ini, terutama di bagian bibir spoolnya ini menjadi lebih halus. Dan nanti pada saat kita melakukan lemparan umpan, ini akan sangat mendukung sekali. Jadi frictionnya itu dia kecil hingga akan menambah tingkat long cast lemparan kita, men. Untuk tutup spool, ini untuk desainnya masih cukup tinggi. Di bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ball bearingnya cukup besar sini. Untuk reel sekecil ini, supportnya besar sekali ini, men. Mantap ini ya. Kemudian pada bagian drag system untuk reel ini, kita akan buka juga. Nah, untuk drag systemnya ini terdiri dari 6 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini untuk bagian drag washer
dia pakai bahan karbon. Karbonnya ini udah menggunakan karbon yang bagus punya ini. Kemudian di bagian key washer dan dishwasher ini menggunakan bahan standar metal. Dan di sini untuk max drag pada reel ini itu mencapai di 10 kg. Kemudian saya akan coba buka juga untuk yang satunya. Nah, ini juga udah menggunakan karbon, men. Nah, jadi udah mantap sekali di bagian spoolnya ini, walaupun dia untuk spool cadangannya juga udah diberikan drag washer berbahan karbon. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan kecilnya ini lembut. Kemudian saya tambahin lagi lembut, men. Kita coba setelan besarnya. Oh, nggak keputar, licin ini. Kurangin dikit. Nah, ini lembut, men. Untuk kinerja dari drag systemnya ini sangat lembut sekali, bagus banget. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan sistem two piece, ada sambungan. Bell arm menggunakan bahan non metal dan bagian bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, dari samping dan dari atas. Oke, sekarang kita akan mulai untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Captain Dual Force ini. Di bagian gear ratio di sini dia menggunakan skala 5.2 berbanding 1. Langsung kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2 banding 1. Untuk retrieve pada reel ini terasa smooth. Untuk crank feel-nya itu smooth, men. Untuk retrieve-nya juga ringan. Dan untuk feel guard-nya itu ada, tapi tipis sekali. Kemudian untuk putaran kosong, di sini udah terasa balance. Pada bagian spring guide, dia udah menggunakan bahan metal. Dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilisnya terasa cukup sensitif, ringan. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya pun di sini terasa cukup empuk, men. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,16 mili masuk 250 meter dan 0,20 mili itu masuk 160 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 130 meter PE diameter 0,20 mili atau yang setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Captain Dual Force ini. Dan di sini untuk hasil spooling rapi ya, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan main line-nya pun terlihat rapi. Kemudian di bagian drag clicker untuk reel ini dia menggunakan sistem DCCS atau Drag Clicker Construction System dari Captain. Di sini untuk housing clickernya dia ada pada bagian ini, bagian main shaftnya ini, di bagian asnya. Sedangkan untuk pemantiknya dia menggunakan bahan pair seperti ini, tipe yang old school, cuman dia lebih modern di bagian housingnya. Dan di sini kalau saya putar, untuk kinerja dari drag clickernya ini terasa smooth, men. Jadi tidak ada pergesekan yang terlalu signifikan antara housing clicker ke bagian pemantiknya itu. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh reel ini terdengar tidak terlalu nyaring, tapi untuk suaranya itu merepet, men. Suaranya itu elegan. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Captain Dual Force ini. Tingkat suara drag clicker sound Captain Dual Force ada di 90,2 desibel. Pada bagian line roller sini dia terpasang presisi, nggak ada space-nya. Kalau kita towel-towel gini, geraknya tipis. Pada bagian line rollernya dia menggunakan bahan titanium, dan di sini untuk titaniumnya ini kalau kita lihat dia ada warna pelanginya. Ini bukan painting. Jadi sistem seperti ini tuh biasanya bahannya ini dia di burn out di suhu yang sangat tinggi hingga dia mengeluarkan warna alami seperti ini, men. Jadi warnanya itu kayak warna gosong. Hanya aja kalau warna gosong pada bahan titanium ini dia jadi kayak pelangi gitu. Di bagian dalam ini udah disupport dengan satu buah bushing di bagian sebelah sini. Bushingnya bahan ABS dan juga ada satu buah ball bearing pada bagian sebelahnya. Untuk ball bearing di sini ukurannya ada di 3,5 kali 7 kali 2,5. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan main line cepat, lambat atau tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang cukup baik. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal seperti misalnya pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian rotornya ini dia juga udah tercover ya dari atas, ini full ada cover rotornya.
Jadi untuk celah masuk air itu lebih sedikit, dan biasanya sih di bagian rotor nutnya nanti akan ada karet seal juga, men. Cuman di sini nggak kelihatan. Kemudian di bagian sambungan handle dan AC cap di sini juga ada karet sealnya tuh. Untuk berat reel Captain Dual Force size 2000 ada di 192 gram, dan sekarang langsung aja kita akan bedah untuk reelnya. Akan kita operasi, men. Biar kita lihat ya untuk organ-organ dalam dari reel ini seberapa gokil. Nah, di sini pada bagian ball bearing untuk reel ini dia belum menggunakan stainless steel ya. Ini masih menggunakan standar bearing aja. Size-nya ada di 6,5 11 kali 3. Ternyata pada bagian rotor nut di sini belum ada ini ya, belum ada apa namanya? Belum ada shield ya, tapi nggak masalah sih. Itu rotor nut juga udah ditutup pakai ini, pakai rotor cover. Kemudian pada bagian one way-nya di sini udah padat sekali. Nah ini nih, dia gantinya di sini, men. Jadi untuk bagian one way covernya ini udah mengcover full dari seluruh sisi. Di sini juga ada kayaknya ada rubber seal. Nah ini dia, ini ada rubber seal juga di bagian sini. Kemudian one way-nya ini, covernya ini tertutup rapat semua. Jadi kalau ada cipratan air di samping ini akan tercover semua. Dan dari atas, di sini pada bagian rotornya ini ada karet seal nih, tuh. Ini dia. Nah jadi ini nanti akan masuk dia sini. Nah bener-bener ketutup dia dari samping. Kalau ada air dari sini juga masuk, dia ketahan sama karet sealnya ini. Bukan berarti dengan ada karet sealnya ini dia akan mengcover 100% ya. Ini akan mengurangin aja, mengurangin resiko air masuk ke dalam bagian one way sistemnya itu mungkin bisa sampai di 90% lah kurang lebih ya. Jadi kalau ada 100% tuh di 10% dia bisa masuk gitu kurang lebih. Nah ini udah bagus sih. Untuk seal sistemnya mantap ini. Nah ini juga ada karet seal nih di bagian bawah. Nah ini akan menjaga air masuk dari bagian leher bodinya ini, dari celah antara one way cover ke bagian sini, men. Yap, untuk bagian main shaft udah terbuka. Di sini untuk main shaftnya dia menggunakan bahan standar metal. Tetapi di sini juga dia udah diberikan lapisan anti karat ya. Untuk chrome-nya ini merupakan lapisan anti karat. Hanya aja untuk lapisan ini tidak bersifat permanen. Ini tetap harus dilakukan maintenance. Ini hanya akan memberikan jeda waktu kepada kita untuk melakukan perawatan. Jadi pandainya pada saat kita lagi memancing, kondisi reel kita tercebur atau terkena siraman cipratan air yang besar, ada jeda waktu spare untuk kita melakukan perawatan pada saat kita pulang, men. Jadi tidak semata-mata walaupun dia menggunakan bahan yang masih bereaksi keras terhadap magnet seperti ini, sekali terkena dia akan korosi. Enggak ya, karena dia ada lapisan anti karatnya. Cuman tetap harus dilakukan maintenance dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di bagian ini, di bagian one way system, ini ada beberapa spare part. Jadi di sini ada babysitter, kemudian ada one way clutch, lengket sekali ini, dan juga ada pinion gear. Untuk pinion gearnya menggunakan bahan brass juga ini, seperti biasa lah ya, standar. Kemudian untuk ball bearing untuk support pinion gear, size-nya di 6,5 kali 14 kali 5. Kemudian di bagian bearing one way ini menggunakan bearing one way satu arah. Ada 6 roller bearing di bagian dalamnya. Nah, seperti ini bentukannya. Kemudian pada bagian drive gear, ini untuk drive gearnya dia menggunakan bahan zinc. Kemudian untuk idle-nya pakai zinc juga. Asnya dia pakai stainless steel, men. Di sini untuk size-nya ada di 27,52 diameter sebelah kanan, sebelah kiri ini 7 mili, sebelah kanan sama 7 mili. Untuk lebar main gear 25,02, untuk tebel gigi 2 mili, lebar idle gear di 11,43 mili. Nah kemudian untuk bagian drive gearnya walaupun dia menggunakan bahan zinc, tapi dia udah menggunakan sistem cutting ya. Untuk kelebihan sistem cutting itu dia akan lebih presisi, men. Dimana untuk surface-nya nanti di setiap potongannya itu akan menjadi lebih rata.
hingga akan memberikan efek pada saat pertemuan kedua gigi antara drive gear ke pinion gear, idle gear ke bagian oscillating gear itu menjadi lebih presisi untuk perputarannya hingga akan menghasilkan sebuah putaran yang lebih smooth untuk reel kita, men. Kemudian di bagian oscillating slider, di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Untuk oscillating slidernya ini dia udah disupport dengan satu buah slider guide pada bagian atasnya di sini. Nah, kemudian di bagian oscillating gear di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Dia tidak dikunci dengan skrup. Untuk oscillating gearnya ini disupport dengan satu buah ball bearing support pada bagian bawahnya ini. Dan di sini untuk oscillating gear kalau saya ukur size-nya untuk diameter di 15,63 mili, untuk tebal di 1,81 mili. Kemudian untuk bagian ini bearingnya sepertinya nggak akan saya buka. Ini lengket biasanya untuk bearing di bagian oscillating gear ini, mamen. Lalu untuk bearing pada bagian ini, pada bagian drive gear. Nah, untuk bearing pada bagian drive gear ini untuk yang kanan ya. Size-nya di 6,5 kali 12 kali 3,5, dan kemudian ini untuk yang kiri size-nya di 6,5 14 kali 3,5. Dan kemudian ini untuk karet seal ya pada bagian dalam untuk sambungannya. Nah, jadi untuk karet sealnya itu bentukannya seperti ini. Baru dia ketutup sama bearingnya nanti di sini. Kayak gini, mamen. Tuh. Nah, kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasi ada di 7 plus 1. Langsung kita hitung ya. Di bagian line roller ada 1. Kemudian di bagian ini support untuk knob ada 1. Di bagian support spool ada 1. Di bagian pinion gear ada 1. Kiri dan kanan drive gear ada 2. Dan juga di bagian oscillating gear ada 1. Dan plus 1-nya ada pada bagian ini one way. Jadi udah benar 7 plus 1. Lalu untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet untuk reel ini kita akan cek. Ini aman. Di bagian washer untuk bagian drag system untuk keduanya ini masih bereaksi keras ya. Kemudian nih washer pada rotor. Lalu one way washernya, seluruh pinion, seluruh ball bearing ini bagian one way. Untuk one way-nya sih dia udah stainless steel ini, mamen. Ini reaksinya udah rendah. Untuk reaksi magnetnya berarti dia menggunakan stainless steel 304. Kemudian washer sih semua masih bereaksi keras ya, one way clutch gitu. Kemudian di bagian main shaft untuk skrupnya aman semua sih. Skrup masih oke, aman semua ini. Selain daripada itu apalagi ya, di bagian tutup spool mana dia. Nah, ini untuk tutup spool, per dalam dan juga di skrupnya ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Terbilang untuk reel ini, untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet masih lumayan banyak. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen bawa untuk reel ini bermain di kelas saltwater ya oke-oke aja. Yang penting pada waktu pertama pembelian lakukan pembongkaran dan berikan grease proteksi yang bagus. Dan kemudian lakukan perawatan sesuai dengan kondisi di lapangan, dan juga tentunya untuk tingkat awet sebuah produk itu tergantung dari cara pakai kita menangani produknya ini, mamen. Entahkah itu joran, entahkah itu reel. Jika teknik kita benar, saya yakin untuk pemakaian pasti akan awet, mamen. Yang saya paling suka dari reel ini adalah di bagian seal sistemnya. Untuk seal sistemnya itu terbilang cukup rapat ya. Ada banyak sekali karet-karet seal yang akan membantu reel ini agar air itu tidak gampang masuk menerobos ke dalam bagian internal parts untuk reelnya, mamen. Dan untuk spare part juga di sini dia ready ya kalau dari Captain ini, karena setahu saya dari Captain ini belakangan mereka sudah mulai untuk mengadakan spare part dari semua reel yang mereka sediakan, mamen. Dan kemudian buat teman-teman mungkin yang bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas casting bisa, pinggiran bisa, kolaman bisa, galatama bisa, turnamen lah ya, turnamen itu bisa. Kemudian untuk bermain dasaran ringan bisa juga, mamen, di dasaran ringan di dermaga atau pinggiran pantai itu juga bisa juga. PE kalian bisa gunakan PE dari size 1, 1,5, 2 itu masih masuk sekali. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di 410, 715, 817. Lalu untuk spot lebih ke freshwater, tapi kalau mau diajak ke saltwater pun nggak masalah seperti tadi yang saya bilang. Dan untuk harga sih Captain Dual Force ini dibanderol di range harga di sekitar 300-an ribu
Dan untuk link pembelian, mungkin kalian yang berminat untuk memiliki produk ini, bisa kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu kurang lebih untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.